Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Meta dalam pembelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang memahami bentuk akar. Nah, dari video ini kalian dapat memahami bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar, mengetahui sifat-sifat operasi bentuk akar, mulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bentuk akar. Dan yang terakhir dari video ini kalian dapat menyelesaikan soal berkaitan dengan bentuk akar. Silahkan kalian bisa men-screenshot materi yang anggap penting dan bisa ditulis di buku catatan kalian. Kita akan mengenal bentuk akar. Perhatikan perpangkatan berikut. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, coba selesaikan contoh soal ini. Ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat negatif 2, dan 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 0, bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Sedangkan 2 pangkat negatif 1, maka kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Sama dengan 1/4. Lalu bagaimana dengan 2 pangkat setengah? Ingat, jenis bilangan berpangkatan pecahan kemarin merupakan bilangan berpangkat yang tak sebenarnya, sehingga berlaku A pangkat M per N sama dengan akar N A pangkat M. Nah, cara menulis 2 pangkat setengah adalah berikut ini. Kita tulis dulu bentuk akarnya. Kemudian 2 ini adalah basis dari 2 pangkat setengah. 2-nya di sini sebagai basisnya. Kemudian angka 1 itu kita tulis di sini. Angka 1 ini adalah pembilang. Kemudian penyebutnya kita tulis di sini. Ini adalah penyebutnya. Maka 2 pangkat setengah bisa kita tulis dengan akar 2. Karena di sini pangkatnya 1 tidak perlu kita tulis, akar pangkat 2 itu juga tidak perlu kita tulis. Kecuali kalau pangkat 3 nanti penyebutnya ditulis di sini 3. Lalu apakah yang dimaksud dengan bentuk akar? Bentuk akar yakni merupakan bentuk lain menyatakan suatu bilangan yang berpangkat, yaitu pangkat pecahan. Kemudian bentuk akar juga termasuk dalam bilangan irasional. Nah, bentuk akar ini ditulis seperti ini. Cara membacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya adalah akar 64. Bilangan berapakah yang dipangkatkan 2 hasilnya 64? Kira-kira bilangan berapa? Bilangan 8. 8 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 64. Karena 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi akar 64 sama dengan 8. Menyederhanakan bentuk akar, yaitu membuat bilangan di dalam akar menjadi sekecil mungkin. Contohnya adalah akar 32. Akar 32 ini berapa? Nah, karena akar 32 itu tidak ada, maka kita harus mencari berapa sih akar dari 32 tanpa menggunakan kalkulator. Nah, caranya yaitu kita buat akar yang besar dulu. 32 ini kita pecah karena sifat bilangan akar ketika dikalikan A kali B nanti akar AB. Nah, dari sini kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 32. Jadi angka berapa kita kalikan dengan bilangan kuadrat. Angka yang pertama ini menggunakan angka dari bilangan prima. Karena ini kelipatan 2, maka kita buat 2 kali berapa yang hasilnya 32. 2 kali 16. Nah, 16 itu kan bilangan kuadrat. Jadi bisa kita gunakan 2 kali 16. Menjadi akar 2 kali akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Jadi 4 kali akar 2 hasilnya adalah 4 akar 2. Kemudian contoh lagi 18 pangkat 1/5, 125
pangkat 2/5 dan akar 75. Untuk nomor 2 ini mudah ya, karena pangkat pecahan itu langsung bisa kita buat dalam bentuk akar. Kita buat akar dulu, basisnya 18, maka kita taruh di dalam 18. Pangkat satunya ini kita taruh di atas 18. Terus ini, karena pangkat 1 itu nggak perlu ditulis, boleh langsung 18. Kemudian pembilangnya ini kita taruh di sini. Maka jadilah akar pangkat 5 dari 18. Kemudian 125 pangkat 2/5. Seperti contoh 2 tadi, kita buat akarnya dulu. Basisnya kita taruh di dalam. Karena ini pangkatnya, pembilangnya itu adalah 5. Pembilangnya 2, penyebutnya 5, maka tulisnya seperti ini. Jadi akar pangkat 5 dari 125 pangkat 2. Kemudian akar 75. Untuk akar 75 ini kan nggak ada, maka kita buat seperti yang nomor 1. 75 kalikan berapa? Jadi bilangan prima berapa dikalikan bilangan kuadrat. Nah, karena ini 75 masih kelipatan 5, berarti 5 kuadrat berapa? 20. 25 kali berapa yang hasilnya 75? 25 kali 3. Jadi 3 kali akar 3 kali 25. 3 kali akar 25, akar 25 adalah 5, maka 5 akar 3. Jadi untuk menyederhanakan bentuk akar caranya seperti ini. Jadi kita cari bilangan kuadrat dikalikan bilangan bulat atau bilangan prima. Jadi tanpa menggunakan kalkulator kita bisa menentukan akar atau menyederhanakan akar. Kemudian sifat-sifat bentuk akar. Ada sifat penjumlahan, sifat pengurangan, dan sifat perkalian. Selanjutnya adalah sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar ini ada 4, mulai dari sifat penjumlahan, sifat pengurangan, sifat perkalian, dan sifat pembagian. Di mana AB merupakan basis, AB itu adalah bilangan asli, M-nya merupakan pangkat, coba kita lihat di sini. Nah, untuk penjumlahan akar, syaratnya adalah akarnya ini harus sama. Di sini kan akarnya akar pangkat M dari A. Yang C-nya itu juga B, akar pangkat M dari A. Maka tinggal kita jumlahkan saja bilangan bulatnya B dan C. Pangkatnya kita tulis 1 aja di belakang. Jadi nanti menjadi A ditambah B, B ditambah C dikalikan akar pangkat M dari A. Untuk pengurangan juga sama, B dikurangi C, kemudian kita tulis akarnya di belakang. Kemudian untuk perkalian, ini syaratnya adalah akarnya ini harus sama akar pangkat M. Yang A itu akar pangkat M, yang B itu juga akar pangkat M. Maka tinggal kita kalikan angka yang di dalam akarnya, A kali B. Untuk pembagian hampir mirip dengan perkalian, maka A kita bagikan dengan B. Syaratnya adalah akarnya ini pangkatnya harus sama. Silahkan bisa di screenshot dulu atau dicatat sifat-sifat bentuk akarnya. Kemudian penyelesaian bentuk akar. Nah, untuk penyelesaian bentuk akar kita gunakan sifat-sifat dari bentuk akar tadi. Nah, ada contoh soal. Nah, ingat kita gunakan sifat-sifat bentuk akar dari sifat pertama hingga sifat keempat. Nomor 1,
Ini ada 5 akar 2 ditambah 4 akar 2. Maka kita menggunakan sifat yang pertama adalah sifat penjumlahan. Kita gunakan sifat penjumlahan. Nah, di sini akarnya itu sama-sama dengan akar 2. Karena akarnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan 5 ditambah 4. Kalikan akar 2. Hasilnya 9 akar 2. Untuk contoh yang kedua itu 8 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Kita gunakan sifat yang kedua yaitu sifat pengurangan. Karena akarnya ini sama-sama akar 5, maka kita tinggal kurangi 8 kurangi 3 dikalikan akar 5. Hasilnya adalah 5 akar 5. Dan untuk soal yang ketiga ini sedikit berbeda. Kenapa? Nah, ini kan akarnya berbeda, ada akar 2, akar 8 dan akar 32. Akar yang terkecil ini berapa? Akar 2. Maka kita buat semuanya ini menjadi akar 2. Kita gunakan 3 sifat di sini. Sifat yang pertama ini adalah sifat penjumlahan. Kemudian ada sifat pengurangan dan sifat perkalian. Sifat perkalian itu dimana ini kalau pangkatnya sama ke pangkat 2, A dikalikan B. Maka ini kita buat 8 ini 2 kali berapa? Karena kita akan membuat ke akar 2 semua. 8 itu adalah 2 kali 4. 32 itu adalah 2 dikali 16. 4 ini kan bilangan kuadrat. Akar pangkat 4 itu adalah 2. Akar pangkat 16 itu adalah 4. Nah, di sini sudah mulai kelihatan. Nah, gini jadi 3 akar 2 ditambah 5 kali 4 kali 2. Kemudian akar 16 kali 2. 3 akar 2 ditambah 5 kali 2 akar 2 dikurangi 4 kali akar 2. Karena tadi akar 4 itu kan 2, akar 16 itu kan 4. Maka karena akarnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan 5 kali 2 itu ada 10, maka 3 ditambah 10 kurangi 4 kalikan akar 2 sama dengan 9 akar 2. Untuk soal yang keempat, ini menggunakan sifat ketiga yaitu perkalian. Kalau perkalian, yang di dalam akar itu tinggal kita kalikan, yang di luar akar kita kalikan. Nah, bilangan bulatnya itu ada 3 dan 4, kita kalikan 3 kali 4. Kemudian akarnya adalah akar 2 kalikan akar 5. 3 kali 4 itu adalah 12. Akar 2 dikali akar 5. Oke, 2 kali 5 adalah 10, maka 12 akar 10. Kemudian untuk contoh yang kelima, ini adalah 36 dibagi 9. Akar 6 kita bagikan dengan akar 3. Gunakan sifat yang keempat. Bisa kita pisahkan, 36 bagi 9 itu adalah 4. Kalikan akar 6 bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. Maka 4 kalikan akar 2 jadi 4 akar 2. Jadi ini cara menyelesaikan bentuk akar tanpa menggunakan kalkulator. Nah, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Tulis di buku catatan kalian soal dan jawabannya, jangan lupa nanti difoto dan dikirim melalui Classroom atau WA. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dadah.